Jadi kita ingin berdiskusi bagaimana terutama industri keuangan syariah bisa berkembang dengan memberantas para pelaku-pelaku yang seakan-akan bergerak di syariah padahal itu hanya kedok semata. Kalau kita lihat di investasi legal itu, investasi legal ini saat ini memang masih tetap marak karena dari berbagai media yang kita ikuti ada saja masyarakat kita yang tertipu. Ada yang tertipu arisan online, investasi trading, multi level marketing yang memang tujuannya adalah menipu masyarakat kita. Dalam 10 tahun terakhir saja ya, sejak 2011 sampai 2021 kerugian akibat investasi ilegal itu mencapai 117,4 triliun rupiah. Nah, itu baru yang dilaporkan masyarakat, karena banyak juga masyarakat kita kalau sudah terjebak di investasi ilegal kadang-kadang nggak lapor juga, malu, pinter sarjana kok ditipu gitu, atau malah nggak lapor karena sering juga masih mengharapkan untung. Jangan lapor dulu, kita masih mau beruntung ini, nggak lapor. Itu arisan online terutama. Arisan online itu sangat menggiurkan, cukup sekali bayar, kita nggak usah bayar lagi pada periode berikutnya. Apakah mungkin? Contohnya kita dapat 100 juta cukup bayar 1 juta, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita lihat ciri khas dari investasi legal itu. Yang pertama adalah selalu menjanjikan keuntungan atau imbal hasil tinggi dengan cepat kaya, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah. Kita lihat contohnya di investasi Kampung Kurma yang berdasarkan prinsip syariah di Jawa Barat ya. Hanya dengan 5 pohon kurma kita beli sekitar 40 juta, kita mendapat penghasilan 100 jutaan setahun. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, apakah sebegitu bagusnya pohon kurma di Indonesia sehingga bisa menghasilkan juta dengan 5 pohon? Nah, ini juga perlu diselidiki. Tapi banyak sekali peminatnya, beli kafling kurma. Kemudian penawaran prinsip syariah dalam perdagangan cryptocurrency. Masa ada cryptocurrency dijual untuk investasi secara fix? Padahal kalau perdagangan, ya semua perdagangan emas, kripto, perdagangan berjangka komoditi, itu kadang-kadang ada untung, kadang-kadang juga rugi, jadi nggak ada yang dana fix. Nah itu, jadi ciri yang pertama masyarakat kita diiming-imingi dengan imbal hasil yang tinggi. Yang kedua, ciri utamanya adalah memang tidak ada izinnya. Izin badan hukumnya nggak ada, izin kegiatannya, izin produk nggak ada, ilegal istilahnya. Dan yang ketiga, selalu mengatakan tanpa risiko. Contohnya kita berdagang, atau di sekarang ini marak juga robot trading ya, robot trading yang selalu mengatakan ya nggak akan harus profit terus, sharing profit. Bahkan mereka mengatakan dalam robot trading ini tidur saja dibayar katanya. Makanya banyak kan tidur orang karena dibayar kan gitu. Nah, ini jadi padahal robot trading ini kan hanya alat yang bisa rugi bisa untung. Itu yang ciri-ciri utama. Sangat mudah tergiur dengan iming-iming imbal hasil tinggi tadi, sangat mudah tergiur. Kita lihat contohnya Pandawa Depok menawarkan 10% per bulan, banyak ikut, ratusan ribu orang. Dream for Freedom 1% per hari, ratusan ribu orang ikut. Kemarin TikTok Cash itu kita nonton di video dibayar, tapi kita bayar, kita beli jabatan dulu. Beli jabatan, contohnya supervisor, kita beli jabatan sekitar 4,9 juta. Kemudian dalam setahun kita dapat 120 juta. Dari mana? Auto gajian katanya, kita gajian tanpa kerja, tapi kita digaji orang yang kita rekrut, orang yang menggaji kita merekrut lagi, jadi gajian berantai, nggak usah kerja gitu, dan banyak juga pesertanya ikut. Nah ini, kemudian juga ada tadi perdagangan kripto yang memberi hasil 300% per tahun di NTB, LBC namanya.
Kemudian kita lihat edisi cash yang kemarin itu juga ditangani Baris Krim Polri, memberikan keuntungan 0,5% per hari atau 15% per bulan. Jadi kita dapat keuntungan 0,5%. Memang benar dapat 0,5% koin dalam bentuk koin ya. Tapi koinnya nggak laku dijual, sama aja bohong kan? Kita punya jutaan koin, tapi nggak laku dijual. Jadi ini yang kenapa masyarakat kita masih tertipu. Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat kita tertipu, masih rendahnya tingkat literasi masyarakat kita. Jadi masih perlu kita didik mereka mengenai produk-produk investasi supaya mereka kenal, supaya mereka tidak mudah tertipu. Karena kebanyakan mereka hanya memikirkan hasilnya, tidak dilihat dari sisi legalitas dan rasionalitas selanjutnya. OJK, padahal bukan sebenarnya. OJK membentuk Satgas beranggotakan 13, saat ini 12 kementerian lembaga untuk melakukan dua hal, pencegahan dan penanganan. Pencegahan kita lakukan edukasi, sosialisasi secara masif kepada masyarakat, termasuk acara hari ini dari Knex, dan juga penanganan kita blokir, kita umumkan ke masyarakat, kita sampaikan laporan informasi ke kepolisian. Ya itu tadi, tapi ya itu yang penting sebenarnya adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam sosialisasi investasi legal, kami selalu mengatakan simplifikasinya ya, apabila masyarakat menemukan penawaran dengan imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin gugatannya. Kalau nggak ada itu jangan ikut. Kemudian L kedua logis, rasionalitas imbal hasil. Apakah rasional kalau contohnya orang memberikan 10% per bulan, 1% per hari? Tidak mungkin orang lain membuat kita kaya. Dia mengiming-imingi kita hanya dengan merekrut orang. Biasanya juga prinsip mereka ini ada seperti money game. Tidak ada barang yang dijual, tapi dapat bonus. Bonus hanya berdasarkan rekrutmen anggota. Nah ini, dan banyak juga menjual prinsip-prinsip syariah karena memang banyak orang tertarik. Tapi pada dasarnya ada penipuan. Kita lihat di berbagai, ada perkebunan juga, ada travel umroh juga kemarin itu ya, yang memberikan harga yang rendah. Itu mengenai investasi legal. Kemudian mengenai pinjol. Nah, pinjol ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa sering kita beranggapan kalau bicara pinjol pasti merugikan. Ini pasti rentenir ini. Sebenarnya enggak juga. Jadi pinjol ini tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk memberikan pendanaan masyarakat yang tidak bisa dilayani sektor keuangan formal. Ke bank tidak bisa dapat pinjaman, dapat kebel. Perusahaan pembiayaan juga tidak dapat. Ke pegadaian tidak ada barang yang dijaminkan. Ke tetangga udah keseringan minjam. Ke mertua udah dimarah-marahi, nggak pernah kembalikan pinjaman. Ada pilihan ke pinjol yang legal tapi ya. Saat ini ada 107 pinjol yang legal atau terdaftar di OJK. Di antaranya ada 9 pinjol berbasis syariah dengan menggunakan prinsip syariah. Yang melayani saat ini sudah sampai 66,7 juta peminjam dengan jumlah pinjaman mencapai 236 triliun dan outstanding saat ini mencapai 26 triliun. Jadi dari data itu bisa kita lihat puluhan juta yang sudah terbantu. Jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan pinjol itu masyarakat, itu karena dia masuk ke pinjol ilegal. Jadi pinjol ilegal itu kejahatan. Kalau kita lihat ciri-ciri pinjol ilegal, yang pertama tidak ada izin di OJK. Yang kedua, kita tidak tahu di mana alamatnya. Yang ketiga, pinjamannya sangat mudah. Hanya cukup dengan fotokopi KTP, foto diri. Tetapi bunganya tinggi, fee-nya tinggi. Kita pinjam 1 juta, yang transfer hanya 600.000. Kemudian jangka waktunya hanya 7 hari. Nah ini, dendanya juga sangat tinggi. Dan mereka itu selalu meminta kita untuk mengizinkan semua data di HP dan kontak di HP untuk bisa diakses. Itu bahayanya di situ. Jadi data pribadi kita diambil sama dia dan diperjualbelikan. Dan ini digunakan nanti pada saat penagihan. Kita nggak bayar, dia pasti teror. Semua kontak di HP itu diteror. Yang contohnya kita yang nggak tahu apa-apa dapat teror juga. Si A meminjam kami, menipu kami, merampok kami, Anda dibuat sebagai penjamin. Tapi kita nggak kenal,
peminjamnya, cuma karena nomor HP kita dari nomor HP dia, ya kita ikut kena teror. Oleh karena itu memang perlu kesadaran masyarakat ya. Masyarakat agar selain literasi keuangan, juga perlu literasi digital untuk menjaga data-data dia dan jangan link ke atau akses ke pinjol ilegal. Nah, ini, jadi masyarakat kita akan sangat menderita kalau ke pinjol ilegal. Oleh karena itu, kita juga sangat mengharapkan masyarakat ya, karena kalau contohnya ada beberapa berita bunuh diri, langsung disalahkan pinjolnya. Nah, ini bunuh diri karena pinjol katanya. Kita juga nggak, harusnya memang kita sadari bahwa pinjaman itu harus dibayar. Kemudian, kalau nggak bayar ya risikonya memang ada di kita. Jadi, apalagi yang ilegal. Kalau yang legal itu bisa ada perlindungan konsumen karena diawasi OJK dan juga penegakan politiknya oleh asosiasi. Jadi masyarakat dibantu oleh pinjol yang legal, tetapi menderita kalau masuk pinjol ilegal. Demikian. Baik, sangat singkat tapi banyak Pak informasi yang saya juga catat di sini. Pada dasarnya adalah kesadaran masyarakat dan pengetahuan kita itu untuk lebih aware lagi kalau kita ada tergiur dengan adanya pinjaman atau investasi yang menawarkan kemudahan dan imbal hasil yang sangat tinggi dibanding dengan lembaga keuangan formal gitu. Nah, kalau misalnya saya sebenarnya Pak Tongam, saya adalah salah satu korban dari nomor yang diretas oleh pinjol, di mana saya nggak tahu yang minjam, yang debitur itu siapa, nomor saya mungkin di handphonenya si debitur, dan memang benar informasinya itu dikatakan bahwa saya adalah penjaminnya, gitu. Ini sebenarnya juga kasus yang baru terjadi itu artis ya Pak Napa Urba kalau tidak salah juga, beliau juga sangat diterornya parah, bahkan sampai mengancam menyampaikan ke kantor polisi, tapi mereka juga tetap menghubungi, gitu. Sebenarnya Pak, saya pribadi bertanya, bagaimana cara mereka mengakses nomor kita yang ada di dalam kontaknya si debitur Pak? Jadi mereka kok bisa segampang itu? Apakah memang mereka mendapatkan izin? Karena setahu saya kalau kita meminta nomor atau segala macam itu kita harus ke Bareskrim, caranya susah. Tapi kenapa mereka punya akses sampai sedemikian dekatnya Pak sama kontak-kontak yang ada? Bagaimana itu Pak? Iya, ini kan kalau pinjol ilegal ini kan kejahatan, jadi berbagai modus dilakukan oleh mereka. Salah satu ciri dari pinjol ilegal adalah mengambil semua data dan kontak di HP. Karena pada saat pengajuan aplikasi, para peminjam ini akan ditanya apakah mengizinkan untuk akses data dan kontak di HP. Iya, baru terjadi pinjaman. Kalau tidak, tidak terjadi pinjaman. Ya. Data kita itu juga diperjualbelikan oleh para peminjam ini sebenarnya. Oleh karena itu saya bisa sampaikan kepada para peminjam ini, di samping menjual data pribadi Anda juga menjual data pribadi orang-orang yang ada di kontak HP Anda. Jadi memang akhirnya seperti itu. Semua kontak di HP itu, contohnya si peminjam punya 1000 nomor kontak di HP-nya, itu dibuat dalam satu WA group. Diteror, intimidasi, sangat menyakitkan. Foto-foto yang tidak senonoh juga dibuat di sana, mempermalukan. Padahal hutangnya paling banyak itu 2 juta hutangnya. Nah, untuk pemaksaan membayar. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan adalah jangan sekali-sekali mengakseskan pinjol ilegal, karena pinjol ilegal ciri utamanya adalah meminta semua data dan kontak di HP bisa diakses. Beda dengan pinjol yang legal atau terdaftar berizin di OJK. Mereka hanya diperbolehkan membuka atau mendapatkan informasi dari 3 hal di HP. Yang pertama, lokasi, kamera, dan suara. Jadi tidak ada data dan kontak di HP bisa diakses. Jadi kami bisa sampaikan apabila kita mendapat teror, intimidasi atau penagihan tidak beretika, kami pastikan itu dari ilegal. Oleh karena itu ini harus masuk proses hukum. Jadi perbuatan-perbuatan ini tidak bisa kita tolerir. Kami meminta masyarakat yang merasa dirugikan dengan teror, intimidasi oleh pinjol ilegal ini agar lapor ke polisi supaya dilakukan proses hukum. Jangan dibiarkan kita diteror, intimidasi seperti itu. Tadi saya ada informasi Pak dari kalau tidak salah ini Miss Pinjol ya, nama admin ya. Saat mengajukan pinjaman dan OTP masuk, dan disitulah kontak-kontak kita langsung terakses oleh tim pinjol gitu. Mungkin itu ya Pak ya, apa mekanisme mereka mendapatkan kontak-kontak kita gitu. Nah, namun tadi Pak Tonggam bilang bahwa dilaporkan ke polisi Pak.
sebagai misalnya saya yang tidak tahu apa-apa ditelepon diteror begitu, apa saja Pak yang bukti-bukti yang bisa saya siapkan untuk saya bisa lapor ke polisi Pak, sedangkan saya nggak tahu pinjolnya ini di mana, namanya siapa, segala macam. Itu bagaimana Pak untuk menguatkan kita sebagai konsumen yang terlindungi? Ada dua hal ya. Yang pertama, kalau umpamanya kita jadi korban ya, korban pinjol yang tidak terkait dengan pinjaman, contohnya kita dapat teror padahal kita tidak meminjam karena ada teman kita atau kita nggak kenal, itu kami harapkan ya masyarakat bisa blokir semuanya ya, blokir semua, dan secepat mungkin ya hubungi ke pelaku peminjam itu untuk segera membayar hutangnya, karena kita juga jadi korban dia, seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk memblokir, karena mereka ini punya SIM card sampai ribuan ya, ganti-ganti nomor itu, ganti-ganti nomor kita blokir ini, kemudian ya itulah kita memang harus melakukan pemblokiran terhadap para pelaku itu, kecuali kalau memang kita sudah ikut teror intimidasi pada saat kita balas, kita contohnya saya tidak kenal dia, Anda ini salah sasaran, kemudian dia balas lagi dengan teror intimidasi, kan sering gitu. Itu bisa kita bawa bukti chatting itu kepada kepolisian untuk lapor sebenarnya, dan laporan polisi itu bisa kita lampirkan ke mereka, ke yang ngirim nanti teror itu, untuk berhenti melakukan teror. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang kita korbannya, kita sendiri yang pinjam kemudian dari pinjol ilegal, kami sampaikan tipsnya ya. Teman-teman yang saat ini sudah terjebak pinjol ilegal, yang pertama tentu kami tetap mengatakan lunasi. Utang harus lunasi kan gitu kan. Karena bagaimanapun juga ada kewajiban kita yang menyetujui pada awalnya kok. Kemudian kita harus lunasi. Yang kedua, kalau tidak mampu melunasi, kita bisa minta restrukturisasi, pengurangan bunga, penghilangan denda, perpanjangan jangka waktu, untuk memberikan keleluasaan bagi kita untuk melunasi kan gitu. Yang ketiga, tolong laporkan ke kami melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Kami akan lakukan pemblokiran melalui Kominfo dan mengumumkan ke masyarakat. Yang keempat, kami meminta masyarakat kita yang saat ini terjebak di pinjol ilegal agar jangan meminjam lagi untuk menutup utang lama, gali lubang tutup lubang. Ini bermasalah ini. Karena apa? Ada yang meminjam sampai ratusan loh, ada yang 141 pinjol. Saya nggak habis pikir bagaimana mungkin seorang peminjam mampu ya gali lubang tutup lubang sampai 141. Karena yang dinikmati hanya contohnya 1 juta, 2 juta, utangnya sampai ratusan juta. Karena apa? Gali lubang tutup lubang itu. Jadi kami meminta masyarakat jangan meminjam kalau udah nggak mampu bayar pada pinjaman pertama. Akan menjadi malapetaka, akan menjadi berbahaya. Jadi pada saat pinjaman pertama nggak mampu bayar di pinjol ilegal, pinjaman kedua jangan coba-coba. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau teror intimidasi sudah datang ke kita yang peminjam, kami minta diblokir ya semua. Kemudian juga kami minta pada peminjam untuk memberitahu ke seluruh nomor kontak, ya, karena semua dia teror, untuk mengabaikan semua itu dan beritahu kita sedang proses polisi, dan kami sampaikan untuk lapor polisi. Jadi laporan polisi itu dengan bukti-bukti kalau kita merasa dirugikan atau diteror tentunya. Seperti itu.